Kisah Raja Anaurahta, 1044-1077 Masehi, pendiri kerajaan Pagan, masa kecil dan awal kehidupan. Anaurahta lahir sekitar tahun 1014 Masehi di kota Pagan Bagan, yang kala itu merupakan sebuah kerajaan kecil di lembah Sungai Irrawaddy, bagian tengah Burma. Ia lahir dalam keluarga kerajaan sebagai putra dari Raja Kun Saukyaungpyo, penguasa Pagan waktu itu. Masa kecilnya dihabiskan di lingkungan istana yang kental dengan budaya dan tradisi Theravada maupun Mahayana Buddha. Namun Pagan sendiri belum menjadi kerajaan besar saat itu, hanya satu dari sekian banyak kerajaan kecil di wilayah Burma. Ketika masih muda, Anaurahta sempat menyaksikan bagaimana istana dan kerajaan dilanda intrik politik. Ayahnya digulingkan oleh dua saudara tiri, dan Anaurahta dibesarkan dalam suasana yang penuh ketegangan. Ketika dewasa, ia mempersiapkan diri untuk merebut kembali tahta ayahnya. Pada tahun 1044, Anaurahta akhirnya berhasil menjadi Raja Pagan melalui kudeta terhadap pamannya, naik tahta dan menyatukan Burma. Begitu naik tahta, Anaurahta memiliki satu tujuan besar, menyatukan wilayah Burma yang terpecah oleh kerajaan-kerajaan kecil dan berbagai suku etnis. Ia mulai memperkuat angkatan bersenjata dan memperluas pengaruh Pagan melalui diplomasi dan peperangan. Beberapa wilayah yang berhasil ia taklukkan atau jadikan bagian dari kerajaannya antara lain Kyaukse, dataran subur yang menjadi lumbung padi kerajaan, Mon di Taton, yang sangat berpengaruh dalam pengembangan budaya dan agama di Burma. Konversi ke Buddhisme Theravada, salah satu peristiwa paling penting dalam hidup Anaurahta adalah konversinya ke Buddhisme Theravada. Sebelumnya, Pagan didominasi oleh kepercayaan animisme dan Buddhisme Mahayana. Titik balik ini terjadi setelah kedatangan seorang biksu Mun bernama Sin Arahan. Melalui ajarannya, Anaurahta terinspirasi oleh nilai-nilai Theravada dan memutuskan untuk mengadopsinya sebagai agama resmi kerajaan. Namun, ia tidak hanya berpindah keyakinan, ia juga mulai menyebarkan ajaran Theravada secara sistematis, membangun ribuan candi dan stupa, serta mengundang biksu dari Taton, Sri Lanka, dan India untuk memperkuat komunitas monastik di Pagan. Penaklukan Taton dan perkembangan budaya. Pada tahun 1057, Anaurahta menyerbu dan menaklukkan kerajaan Mon di Taton. Raja Manoha, penguasa Taton, ditawan dan dibawa ke Pagan. Namun, dari Taton pula Anaurahta membawa banyak manuskrip suci, biksu, dan pengrajin yang menjadi fondasi Renaissance budaya dan keagamaan di Burma. Berkat ini, sistem penulisan Pali mulai dipakai secara luas. Banyak teks-teks suci Tipitaka diterjemahkan dan disalin. Arsitektur berkembang pesat, terutama di kota Pagan yang mulai dipenuhi dengan candi dan pagoda megah. Beberapa bangunan penting yang mulai dibangun pada masa Anaurahta dan disempurnakan oleh penerusnya antara lain Shoesigon Pagoda. Awal konstruksinya dimulai oleh Anaurahta, berbagai vihara dan perpustakaan untuk para biksu, kebijakan sosial dan ekonomi. Anaurahta juga melakukan reformasi sosial dan ekonomi. Ia membangun sistem irigasi yang kompleks untuk mengairi lahan pertanian, terutama di Kyaukse, menata ulang administrasi dan mendukung pembangunan infrastruktur, memberantas praktik korupsi dan memperkuat kekuasaan kerajaan atas rakyat dan biara. Ia juga berusaha menyatukan kepercayaan tradisional Burmanat atau roh-roh alam dengan Buddhisme, menciptakan model yang unik dan masih bertahan hingga kini, dengan pengakuan terhadap 37 nat resmi dalam sistem kepercayaan kerajaan. Akhir hayat, Raja Anaurahta wafat pada tahun 1077 Masehi, setelah memerintah selama 33 tahun. Ada versi yang mengatakan ia wafat karena kecelakaan saat berburu. Meski ada juga yang menduga adanya konspirasi politik, ia digantikan oleh anak angkatnya, Raja Kyansita, yang melanjutkan warisannya dan memperkuat Pagan sebagai pusat kebudayaan dan agama, warisan dan pengaruh. Anaurahta dikenang sebagai Bapak Penyatuan Burma karena ia berhasil menyatukan banyak etnis dan kerajaan kecil, pelindung dan penyebar Buddhisme Theravada di Asia Tenggara, pembangun Pagan sebagai pusat politik dan spiritual Burma. Inspirasi bagi raja-raja berikutnya, termasuk di Mandalay dan Ava. Tanpa Anaurahta, Burma mungkin tidak akan berkembang menjadi kerajaan besar dengan warisan budaya,
sebesar yang kita lihat hari ini, termasuk ratusan candi megah di Bagan yang kini menjadi situs warisan dunia UNESCO.